Pernah nggak sih kamu merasa kesal ketika ada seseorang yang mengkritik kamu, padahal sebenarnya kritik itu masuk akal? Atau mungkin kamu pernah terlibat dalam perdebatan kecil yang seharusnya bisa selesai dalam 2 menit, tapi malah berlarut-larut karena kamu nggak mau mengalah. Kalau pernah, berarti kamu sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat kuat dalam diri manusia ego. Ego itu seperti bagian dari diri kita yang selalu ingin merasa benar, ingin dihormati, dan ingin dianggap penting. Masalahnya, kalau kita nggak bisa mengendalikannya, ego bisa bikin hidup kita lebih sulit, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Tapi, kenapa sih ego ini begitu sulit dikendalikan? Kenapa kita seringkali lebih memilih mempertahankan harga diri daripada menerima kenyataan? Hari ini, saya mau ngajak kamu buat menyelami lebih dalam tentang ego. Kenapa ia begitu sulit dikendalikan? Dan apa yang bisa kita lakukan supaya kita nggak jadi budak ego kita sendiri? Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa ego itu bukan sesuatu yang buruk. Ego adalah bagian dari diri kita yang membantu kita merasa berharga, percaya diri, dan punya tujuan dalam hidup. Tapi, seperti pisau, ego bisa berguna atau bisa melukai, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Salah satu alasan kenapa ego sulit dikendalikan adalah karena ia merupakan mekanisme pertahanan diri kita. Saat seseorang mengkritik kita, ego langsung aktif seperti alarm yang berbunyi keras. Kita merasa harus membela diri, walaupun mungkin kritik itu benar. Misalnya, ketika bos kamu bilang, "Kamu perlu lebih teliti dalam bekerja." Apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Apakah kamu langsung berpikir, "Oh iya, saya memang kurang teliti, saya harus memperbaikinya." Atau justru kamu merasa tersinggung dan berpikir, "Kenapa saya doang yang disalahin?" Nah, reaksi kedua itu adalah bentuk pertahanan ego. Ego berusaha melindungi harga diri kita, karena menerima kritik berarti mengakui bahwa kita punya kekurangan, dan itu nggak selalu mudah. Selain itu, ego juga dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan. Sejak kecil, kita tumbuh dengan berbagai pengaruh dari keluarga, sekolah, dan budaya di sekitar kita. Ada orang yang dibesarkan di lingkungan yang kompetitif, di mana kalah berarti lemah. Akibatnya, ketika mereka dewasa, mereka sulit menerima kegagalan atau kesalahan, karena mereka merasa itu akan merusak citra diri mereka. Bayangkan seorang anak yang selalu dipuji karena kepintarannya. Setiap kali dia dapat nilai bagus, orang-orang di sekitarnya bilang, "Wah, kamu memang pintar." Tapi begitu dia gagal, dia mulai merasa identitasnya terancam. "Kalau saya nggak pintar, berarti saya nggak berharga." Tanpa disadari, ia tumbuh dengan ego yang selalu ingin mempertahankan citra diri sebagai orang pintar, dan akhirnya sulit menerima kekurangan atau kesalahan. Lalu, ada juga faktor yang lebih dalam, yaitu kecenderungan alami otak kita. Otak manusia itu bekerja dengan cara mempertahankan keyakinan yang sudah ada. Ini disebut disonansi kognitif. Ketika kita dihadapkan pada informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita, otak kita merasa nggak nyaman. Misalnya, kamu sudah percaya sejak lama bahwa pola makan tertentu adalah yang paling sehat. Lalu, suatu hari, kamu melihat penelitian baru yang menyatakan bahwa ada metode lain yang lebih baik. Apa yang terjadi? Alih-alih langsung menerima informasi baru itu, kebanyakan orang justru akan mencari cara untuk membenarkan keyakinannya sendiri. Kenapa? Karena mengubah cara berpikir berarti mengakui bahwa kita mungkin pernah salah, dan itu bisa terasa tidak nyaman bagi ego kita. Selain itu, ego juga seringkali terhubung dengan dorongan untuk mendominasi. Kita ingin dihargai, diakui, dan punya kendali atas situasi. Itulah kenapa banyak orang sulit mengalah dalam perdebatan, meskipun mereka tahu lawan bicaranya mungkin benar.
Pernah nggak kamu melihat dua orang yang berdebat soal hal sepele? Misalnya merek smartphone mana yang lebih bagus? Seharusnya ini bukan masalah besar, kan? Tapi kalau ego sudah terlibat, perdebatan kecil bisa berubah jadi pertempuran panjang. Karena setiap pihak merasa harga dirinya dipertaruhkan. Ego yang terlalu besar bisa bikin kita selalu ingin menang, ingin lebih baik dari orang lain, dan sulit menerima bahwa terkadang kita harus mundur. Tapi di sisi lain, ego yang terlalu kecil juga bisa jadi masalah. Orang dengan ego rendah cenderung meragukan diri sendiri, takut mengambil keputusan, dan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, yang lebih menarik lagi, banyak orang nggak sadar kalau mereka dikendalikan oleh ego mereka sendiri. Mereka mungkin berpikir, saya hanya mempertahankan prinsip saya, atau saya cuma membela diri, padahal yang sebenarnya terjadi adalah ego mereka yang bekerja di belakang layar. Misalnya ada seseorang yang sering kali menolak pendapat orang lain, dengan alasan bahwa dia punya standar sendiri. Bisa jadi, itu bukan soal standar, tapi lebih kepada ego yang enggak mau menerima pandangan yang berbeda. Jadi, gimana cara mengendalikan ego? Pertama, kita harus meningkatkan kesadaran diri. Mulailah dengan mengamati bagaimana kamu bereaksi terhadap kritik atau perbedaan pendapat. Apakah kamu langsung defensif? Apakah kamu merasa perlu selalu membuktikan bahwa kamu benar? Kalau iya, coba ambil jeda sebentar sebelum bereaksi. Kedua, latih diri untuk lebih terbuka terhadap perspektif lain. Setiap kali kamu merasa ingin berdebat atau membela diri, tanyakan pada diri sendiri. Apa saya benar-benar perlu membuktikan bahwa saya benar, atau saya hanya ingin melindungi ego saya? Ketiga, jangan takut untuk menerima kesalahan. Mengakui bahwa kita pernah salah bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita cukup kuat untuk bertumbuh. Orang-orang yang benar-benar percaya diri nggak merasa terancam oleh kritik, karena mereka tahu nilai diri mereka nggak ditentukan oleh satu kesalahan. Terakhir, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Banyak hal dalam hidup ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan terlalu dalam. Kadang, lebih baik menjaga hubungan baik daripada memenangkan argumen. Jadi, bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu mengalami situasi di mana ego kamu sulit dikendalikan? Atau mungkin kamu punya cara sendiri untuk menghadapinya? Coba ceritakan di kolom komentar. Saya ingin tahu pandangan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat.